Siang ini kita akan melaksanakan preskon terkait dengan pelaksanaan pengecekan dan penindakan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri yang dipimpin oleh Irjen Polisi Herdi Santika. Menindaklanjuti kelangkaan minyak goreng, Satgas Pangan Polri melakukan pengecekan di berbagai wilayah di Indonesia, di antaranya di wilayah Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Dari beberapa tempat tersebut diperoleh dugaan adanya penimbunan minyak goreng. Ada juga dugaan pengalihan yang mestinya minyak goreng itu diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga, dialihkan untuk industri. Juga ditemukan dugaan adanya minyak goreng palsu. Untuk lebih lengkapnya, kami mempersilakan Kasatgas Pangan Polri, Bapak Irjen Polisi Herdi Santika untuk menyampaikan presentasinya. Mohon izin ya, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan-rekan, pada kesempatan ini kami dari Satgas Pangan Polri akan menyampaikan update terkait kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri dalam rangka menjaga stabilitas harga, ketersediaan, dan harga bahan pokok. Dalam hal ini lebih khusus lagi adalah masalah minyak goreng. Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai macam kebijakan terkait dengan minyak goreng. Salah satunya adalah dengan menetapkan HET minyak goreng Rp14.000 untuk kemasan premium, kemudian kemasan di bawahnya itu yang sederhana adalah 13.500 dan untuk curah adalah 11.500. Kemudian pemerintah juga sudah menyampaikan kebijakannya bahwa ada kebijakan revaksi maupun return kepada masyarakat apabila pada saat sebelum kebijakan itu masyarakat sudah membeli dengan harga yang lebih mahal, maka bisa dilakukan penghitungan berupa selisih antara harga baru dan harga lama yang nanti akan dibayarkan oleh pemerintah. Dari kebijakan ini dan dari situasi yang berkembang, kami dari Satgas Pangan sudah melakukan berbagai macam rapat koordinasi, termasuk juga sosialisasi dengan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan terkait dan seluruh jajaran Satgas di wilayah. Setelah kita melakukan sosialisasi, tentu kita akan melakukan pengecekan apakah betul sudah tersosialisasi dan sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Dari hasil kegiatan ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Karobimas, ada 5 kegiatan yang sudah dilakukan oleh Satgas Pangan Polri beserta jajaran. Yang pertama saya sampaikan di Sumatera Utara ada 3 titik, kemudian di Jawa Tengah ada 1 titik, di NTT, dan yang terakhir yang sedang saat ini berjalan itu di Makassar. Di Jawa Tengah, di Kudus, ini berupa dugaan menjual minyak goreng palsu sebagaimana diberitakan di media beberapa waktu lalu. Sebagai bentuk langkah responsif kami, jajaran Satgas Pangan Jawa Tengah sudah menindaklanjuti, bahkan sudah menangkap pelakunya. Ini modusnya adalah dicampur dengan air. Jadi setelah 1 kali transaksi
minyak goreng asli, yang kedua asli, tiga asli, yang keempat palsu. Ini sudah dalam penindakan dan upaya penyidikan lebih lanjut. Yang kedua, terkait dengan dugaan penimbunan. Saya katakan dugaan penimbunan. Di sana ditemukan sejumlah stok, ya, ditemukan sejumlah stok di Sumatera Utara dan di NTT. Nah, dari temuan ini kemudian Satgas Pangan melakukan pendalaman terkait apa? Terkait dari stok itu sendiri. Berapa sih sebetulnya kapasitas produksi? Berapa sih sebetulnya yang mereka jual dalam satu hari dan seterusnya? Supaya apa? Supaya kita secara faktual, secara objektif bisa menemukan atau memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam unsur-unsur di Perpres 71 2015 tentang pupuk kimia. Saat ini masih dalam pendalaman, nanti secara lebih detail itu saya persilahkan Pak Direxus selaku Wakasatgas Pangan untuk bisa menjelaskan berapa yang menjadi stoknya, berapa yang kemudian biasa dijual dalam situasi normal, kemudian saat ini bagaimana tindakannya. Yang berikut itu sama antara di Sumatera Utara dengan di NTT, di Kupang sama ditemukan ada sejumlah stok yang dalam tanda kutip diduga belum dijual. Yang berikut adalah di Makassar. Di Makassar ini sejumlah sekitar 61,18 ton minyak goreng curah. Minyak goreng curah ini sumbernya asalnya dari Kalimantan Selatan masuk ke Makassar. Peruntukan minyak goreng curah ini adalah untuk kebutuhan rumah tangga, ya, untuk kebutuhan rumah tangga. Tetapi oleh pelaku ini dialihkan ke industri, Ini harganya lebih mahal daripada curah tadi. Nah, ini sedang dilakukan juga pendalaman. Tim kami, tim Satgas Pangan Polri dan bersama dengan Satgas dan Sulsel sedang masih running untuk melakukan pendalaman. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan secara umum kegiatan dari Satgas Pangan. Secara lebih detail tentang siapa, di mana, berapa jumlah dan langkah selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Pak Direxus selaku Wakasatgas Pangan. Jadi di sini saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa langkah dari Satgas Pangan setelah menemukan sejumlah stok tadi, yang dilakukan oleh Satgas Pangan adalah kita menyisihkan sebagian untuk kepentingan proses penyelidikan atau mungkin penyidikan. Sisanya selebihnya ini kita bersama-sama dengan stakeholder yang ada di wilayah untuk bisa kita dorong, kita dorong itu bisa dijual, didistribusikan kepada masyarakat yang didokumentasikan. Ya, saya persilakan Pak Direxus. Baik, terima kasih Pak Satgas Pangan. Terkait dengan 3-4 lokasi yang diduga terjadi pelanggaran pendistribusian minyak goreng, kami telah sampaikan beberapa waktu lalu bahwa data yang kami terima dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian, produksi minyak goreng Indonesia sudah cukup untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun masalahnya, kenapa tidak di pasaran? Kami mencoba untuk melakukan pengecekan langsung terhadap gudang atau distributor, hingga dengan adanya kegiatan pengawasan secara intensif oleh Satgas Pangan baik pusat dan daerah, kami menemukan beberapa tempat yang diduga
masih belum disalurkan kepada masyarakat. Khusus perkara yang ditemukan minyak goreng di Sumatera Utara, langkah Polri tentunya yang pertama adalah segera mendistribusikan minyak goreng tersebut ke masyarakat sehingga tidak terjadi kelangkaan di wilayah Sumatera Utara. Dari hasil pengawasan kami di lapangan, hari ini akan disebarluaskan ke masyarakat sebanyak 30.000 ton. Artinya sampai hari Rabu seluruh minyak goreng yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Deli Serdang tadi, akan tersalurkan hingga hari Rabu. Jadi barang-barang yang ada di Deli Serdang itu hari ini mulai disalurkan 3 hari, ya, 3 hari melalui mekanisme pasar ke seluruh pasar swalayan dan pasar retail modern maupun dasar ke seluruh Sumatera Utara dalam waktu 3 hari ini sudah selesai. Sementara penyidik Polri melakukan penyisihan barang bukti, ya, untuk mendalami kemungkinan adanya dugaan tindak pidana. Namun demikian, kami masih mendalami keterkaitan dengan namanya penimbunan. Sesuai dengan Perpres nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok, ada aturannya, di mana perusahaan yang menyimpan barang yang belum didistribusikan selama 3 bulan, hitungan 3 bulan itu, kalau belum selama 3 bulan tidak disalurkan, itu terkategori sebagai penimbun. Tetapi kalau lihat stoknya, jadi perusahaan ini lihat datanya, ada stok. Sebulan berapa dia? Memproduksi dan mendistribusikan. Kalau dia harusnya biasanya perusahaan tersebut mendistribusikan sebulannya 2.000 ton, kemudian disimpan dalam gudang ada 6.000 ton, itu masuk dalam kategori penimbunan. Tetapi kalau biasanya perusahaan tersebut stoknya itu 2.000 ton sebulan, di dalamnya ada 1.000 ton per bulan, itu belum dikategorikan sebagai penimbunan. Ini menurut dalam Perpres 71 tahun 2012. Namun demikian, kami tetap mendalami, ya, mohon waktu untuk mendalami dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Demikian juga yang terjadi di wilayah Makassar. Data yang kita himpun dari beberapa masukan, adanya dugaan penyelewengan minyak goreng curah. Jadi sebesar 61.000 sekian, ya, 61,18 ton yang harusnya didistribusikan ke pasar-pasar tradisional. Namun oleh perusahaan tersebut diselewengkan ke perusahaan dengan sekian harga yang cukup signifikan. Ini masih kita dalami dan kita akan periksa beberapa saksi maupun dari perusahaan tersebut. Sedangkan untuk yang di NTT dan di Jawa Tengah, saya sudah jelas disampaikan oleh Pak Kasatgas Pangan, sudah didistribusikan semuanya, dan kami masih melakukan pendalaman dan pengawasan di seluruh daerah. Ya. Jadi saya sampaikan untuk teman-teman pengusaha, jangan coba-coba lagi melakukan bukan penimbunan, ya, menghambat proses distribusi. Karena kami di Satgas Pangan dari pusat maupun daerah akan selalu mengawasi terkait dengan pendistribusian. Kami sudah mengawasi dari mulai produksi, ya. Kami panggil beberapa produsen minyak goreng di Indonesia, kita minta datanya, kita lihat hasilnya, dan kita setelah itu kita melihat kembali pada distribusinya kemana saja, dan sampai distribusi ini terjadi kelangkaan di dalam distribusi. Mudah-mudahan dengan pengawasan yang ketat dari Satgas Pangan pusat dan daerah, distribusi ini makin lancar. Tugas Polri adalah memperlancar distribusi. Ya. Tugas Polri memperlancar distribusi agar minyak tersebut sampai ke masyarakat, bukan menghambat, tapi memperlancar. Juga saya sampaikan saran, ya, ini ada masukan banyak ke kami, adanya masyarakat atau ibu-ibu
yang terpancing dengan memesan minyak goreng secara daring ya, dengan harga murah, yaitu jadi kasih uang muka dulu ternyata barangnya nggak datang. Nah, ini hati-hati ya. Pemerintah sudah menetapkan 3 harga curah 11.300, 500 dan sampai dengan Pak Kasatgas 13.500 dan 14.000. Jadi jangan terpancing dengan harga murah. Ini bisa menjadi banyak penipuan. Ya, kita sudah sampaikan dan sekalian untuk jangan terpancing dengan harga murah melalui media online dan uang yang dikirim dan banknya tidak ada. Demikian informasi dari saya. Kami mohon waktu untuk selalu ya, melakukan pengawasan, ya, pengawalan kebijakan dan tentunya akan menindak apabila ditemukan adanya pelanggaran terkait dengan minyak goreng tersebut. Demikian saya.